Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, potensi bonus demografi yang ada di Indonesia terancam terhambat karena tingginya biaya uang kuliah tunggal yang ada saat ini. Komisi 10 DPR RI menyayangkan hal tersebut dan meminta Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 segera dicabut. Potensi bonus demografi yang ada di Indonesia terancam terhambat karena tingginya biaya uang kuliah tunggal yang ada saat ini. Komisi 10 DPR RI menyayangkan hal tersebut dan meminta Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 segera dicabut. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai kenaikan UKT yang sangat tinggi adalah bentuk ketidakmampuan kampus dalam mengelola tata keuangannya. Jika diamati lebih detail, kenaikan UKT banyak terjadi di perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Padahal, seharusnya PTNBH ini mampu mengelola manajemen bisnis dengan baik agar kenaikan biaya operasional kampus tidak dibebankan kepada mahasiswa. Karena ini kan akademisi, terus ada sisi bisnisnya, maka bisnisnya harus sangat berkembang dengan baik dan bisa menutup. Peluang itu sebenarnya sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Karena apa? Karena sudah ada warning juga dari pemerintah bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri itu nanti akan berkurang ketika sudah jadi PTNBH. Tapi ketika bicara soal biaya operasional yang berkurang itu lebih karena PTNBH punya keleluasaan untuk mencari funding lebih banyak di luar. Jadi bukannya disuruh nyari funding dari mahasiswa, enggak. Tapi misalnya riset bekerja sama dengan kampus mana, terus gitu ya, yang harus dikembangkan. Selain itu, Ledia juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi negeri merupakan investasi negara terhadap masa depan generasi bangsa, bukan merupakan bisnis. Karenanya negara harus hadir dalam memberikan kemudahan akses pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itu Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang menjadi pemicu naiknya UKT ini perlu segera direvisi. Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengingatkan semua pihak agar revisi Undang-Undang Kementerian Negara jangan menjadi ajang bagi-bagi kursi, melainkan untuk kepentingan bangsa dalam mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan dalam konstitusi. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengingatkan semua pihak agar revisi Undang-Undang Kementerian Negara jangan menjadi ajang bagi-bagi kursi, melainkan untuk kepentingan bangsa dalam mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan dalam konstitusi. Endro mengutarakan dengan kondisi negara seperti sekarang ini, rencana penambahan kementerian di pemerintahan mendatang semestinya dilihat dari urgensi dan kemampuan fiskal negara. Penambahan ataupun pengurangan kementerian seharusnya objektif dan berasaskan efisiensi birokrasi dan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik. Maksud dan tujuannya harus diperjelas. Maksud dan tujuannya diperjelas, yang jelas kan. Maksud dan tujuannya itu adalah untuk memajukan Indonesia sesuai dengan maksud kita berbangsa dan bernegara, dan yang paling penting adalah mampu meningkatkan ekonomi nasional dan dampaknya ke kesejahteraan rakyat. Itu poin penting. Apakah diperbanyak, apa lebih efisien atau tidak. Yang kedua, kita juga harus bicara masalah kemampuan fiskal kita. Fiskal kita ini sekarang sudah kritis. Utang sudah cukup besar. Nah, ini apakah dengan adanya penambahan ini mampu menanggung beban biaya-biaya fiskal kita. Endro menekankan revisi Undang-Undang Kementerian Negara nantinya jangan sampai malah menghambat pengambilan keputusan yang efisien dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, serta menghalangi upaya reformasi birokrasi dan pemborosan APBN. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, usai meninjau infrastruktur LRT rute Jatimulya Bekasi Duku Atas, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI mengkritik beberapa isu dan kendala integrasi moda LRT, salah satunya aksesibilitas pengantaran dan penjemputan di stasiun LRT. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR.
09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, untuk mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas Jabodebek, LRT menjadi salah satu moda transportasi alternatif bagi masyarakat. Komisi 5 DPR RI meminta aksesibilitas atau keterjangkauan angkutan umum menuju stasiun LRT Jatimulya dibenahi. Untuk mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas Jabodebek, LRT menjadi salah satu moda transportasi alternatif bagi masyarakat. Komisi 5 DPR RI meminta aksesibilitas atau keterjangkauan angkutan umum menuju stasiun LRT Jatimulya segera dibenahi. Usai meninjau infrastruktur LRT rute Jatimulya Bekasi Dukuh Atas, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Muhammad Iqbal mengkritik beberapa isu dan kendala integrasi moda LRT, salah satunya aksesibilitas pengantaran dan penjemputan di stasiun LRT. PT KAI, selaku pengelola moda LRT, perlu mempertimbangkan pengadaan atau penyediaan akses untuk angkutan umum yang bisa menjangkau stasiun dan saling terintegrasi. Alhamdulillah sudah ada peningkatan dari jumlah penumpang. Kita harapkan makin ke depannya itu makin banyak lagi masyarakat yang menggunakan moda di stasiun. Masalah salah satunya seperti LRT ini. Kemudian yang kita tekankan adalah akses. Akses ke tempat stasiun LRT itu yang terpenting. Jika akses sudah ada, kemudian transportasi dari 4 rumah penduduk ke LRT itu sudah tersedia, saya yakin dan percaya ke depannya itu semakin banyak lagi masyarakat yang akan menggunakan LRT. Karena di satu sisi mereka dapat menghemat waktu dan terhindar dari kemacetan. Beberapa persoalan terkait keterjangkauan stasiun LRT adalah belum tersedianya halte di area plaza stasiun, belum adanya titik penjemputan angkutan online, dan fasilitas pejalan kaki yang belum tersedia. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pengelola LRT ditingkatkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut agar masyarakat mudah dan nyaman menjangkau stasiun LRT. Dari Jawa Barat, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada awal April lalu, tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi di kilometer 64 mengalami longsor, menyebabkan satu mobil terperosok ke jurang. Pasca peninjauan saat arus mudik Idul Fitri, Komisi 5 DPR RI kembali meninjau perkembangan penanganan longsor di lokasi tersebut dan meminta pihak terkait meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol. Pada awal April lalu, tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi kilometer 64 mengalami longsor, menyebabkan satu mobil terperosok ke jurang. Pasca peninjauan saat arus mudik Idul Fitri, Komisi 5 DPR RI kembali meninjau perkembangan penanganan longsor di lokasi tersebut dan meminta pihak terkait meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau menyampaikan, longsor di kilometer 64 tol Bocimi disebabkan adanya aliran air dengan jarak 12 meter di bawah jalan tol. Sayangnya, kondisi tersebut tidak terdeteksi saat pengkajian sebelum pembangunan jalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Usaha Jalan Tol harus segera melakukan perbaikan menyeluruh pada jalan tol yang longsor. Selain itu, BUJT juga harus mengevaluasi tim perencana konstruksi tol Bocimi dan tim uji layak fungsi. Pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan pengatasi untuk bisa tol ini kembali berfungsi sebagaimana harapan masyarakat. Kita tahu betul bagaimana tol ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
di khususnya Sukabumi, karena kita lihat bahwa terjadi kemacetan yang begitu tinggi di jalan negara yang selama ini terjadi. Dengan berfungsinya tol ini itu sangat membantu masyarakat. Komisi 5 DPR RI juga meminta Kementerian PUPR meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi pembangunan tol Bocimi. Hal itu sebagai pelayanan jalan yang baik dan unggul, serta bentuk tanggung jawab kepada pengguna jalan tol. Dari Jawa Barat, Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah menargetkan tahun 2025 sistem kamar rawat inap standar atau KRIS sudah diberlakukan bagi pasien BPJS Kesehatan. Namun tarif yang dibebankan pada peserta BPJS Kesehatan dengan adanya sistem KRIS masih dalam pengkajian Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Untuk itu Komisi 9 DPR RI berharap tarif tersebut tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah menargetkan tahun 2025 sistem kamar rawat inap standar atau KRIS sudah diberlakukan bagi pasien BPJS Kesehatan. Namun tarif yang dibebankan pada peserta BPJS Kesehatan dengan adanya sistem KRIS masih dalam pengkajian Kemenkes dengan BPJS Kesehatan. Komisi 9 DPR RI berharap tarif tersebut tidak memberatkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji besaran iuran BPJS Kesehatan dengan sistem KRIS setelah melakukan evaluasi terkait layanan kesehatan dan fasilitas ruang rawat inap yang diberlakukan. Sistem KRIS akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Tentunya bagi teman-teman masyarakat yang selama ini menjadi peserta di golongan kelas 3 akan keberatan kalau nantinya iuran dinaikkan. Termasuk teman-teman yang hari ini ada di kelas 1, apakah nantinya tetap membayar dengan jumlah yang sama tetapi dianggap layanannya mungkin berbeda atau berkurang, tentunya pasti juga akan keberatan. Tetapi saya harus pastikan kepada masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan layanan medis, karena terkait dengan kelas 1, 2, dan 3 ini tidak akan mempengaruhi pelayanan medisnya gitu kan. Yang berpengaruh itu hanya terkait dengan pelayanan rawat inapnya, misalnya pelayanan sarana dan prasarananya saja. Pemerintah menargetkan penerapan sistem KRIS di seluruh Indonesia paling lambat 30 Juni 2025. Sementara, perubahan tarif untuk para peserta diputuskan paling lambat 1 Juli 2025. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar-standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri menciptakan polemik khususnya bagi mahasiswa. Dan juga kenaikan biaya kuliah tunggal atau BKT atau uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP melambung tinggi nih pemirsa, sehingga mempersulit mahasiswa baru melanjutkan kuliah di PTN. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT menjadi perhatian khusus Komisi 10 DPR RI sebab pendidikan tinggi bukanlah kebutuhan tersier. Bahkan Komisi 10 DPR RI juga telah membentuk panja biaya pendidikan dan ruang aspirasi bagi Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh Indonesia.
Dan pemirsa, saksikan liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kita resahkan UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Hampir 50-an calon mahasiswa baru menyampaikan bahwa tidak bisa lanjut sebagai mahasiswa baru dikarenakan UKT yang sistem itu tidak sesuai dengan ekonomi mereka karena gelombangnya sampai 12 dibuka oleh kampus itu sendiri. Terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar-standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri menciptakan polemik khususnya bagi mahasiswa. Kenaikan biaya kuliah tunggal atau BKT, uang kuliah tunggal atau UKT, dan iuran pengembangan institusi atau IP melambung tinggi sehingga mempersulit mahasiswa baru melanjutkan kuliah di PTN. Kondisi itu tentu menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI karena pendidikan tinggi bukanlah kebutuhan tersier. Bahkan, Komisi 10 DPR RI membentuk Panja Biaya Pendidikan. Ruang aspirasi juga dibuka bagi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI mengkritik keras kesalahan pihak rektorat menafsirkan atau memaknai Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dalam menetapkan jenjang atau golongan UKT. Hal tersebut bukan hanya memunculkan polemik di publik, namun tidak sedikit mahasiswa baru batal kuliah karena tidak sanggup membayar UKT. Sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi Kemendikbudristek pada PTN terkait Permendikbudristek tersebut juga dipertanyakan. Belum lagi ada mahasiswa yang dilaporkan pihak PTN ke kepolisian ataupun diancam tidak bisa lagi mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah karena memprotes masalah UKT tahun ajaran baru. Rektorat PTN seharusnya mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk mencari pendanaan bukan bergantung hanya pada UKT, BKT, maupun IP. Calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi, inilah yang harus kita sadari sama-sama. Komisi 10 DPR RI juga meminta Kemendikbudristek mensupervisi seluruh rektorat PTN untuk memfasilitasi dan merespon orang tua mahasiswa mengajukan peninjauan ulang UKT, BKT, dan IP tanpa adanya ancaman sehingga mahasiswa tetap bisa melanjutkan kuliah. Komisi 10 DPR RI juga sepakat mendesak Mendikbudristek mencabut dan meninjau ulang Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dengan berorientasi pada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau. Pada forum yang baik ini saya menghimbau dan kita semua menghimbau kepada semua orang tua siswa dan mahasiswa yang sudah masuk dan sudah diterima oleh kampusnya masing-masing untuk tidak segan-segan datang mengklarifikasi karena saya meyakini ada persoalan kategorisasi yang tidak pas yang ditetapkan oleh pihak kampus dengan status ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Disitulah pangkal persoalannya. Dalam kesempatan ini, Mendikbudristek menyampaikan prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan keadilan dan inklusivitas sehingga UKT diterapkan berjenjang. Sayangnya, implementasinya masih harus diperbaiki.
Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi masalah kenaikan UKT di sejumlah PTN sebelum mengevaluasi Permendikbudristek. Dan tentunya sebelum kami mengevaluasi permennya sendiri, kami akan turun ke lapangan untuk memastikan implementasinya dulu, di mana ini bisa salah interpretasi, di mana ini mungkin digunakan untuk agenda-agenda yang lainnya, dan itu harus kita pastikan bahwa perlindungan afirmasi kepada mahasiswa dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu adalah yang pertama harus kita lindungi. Pemirsa, seiring berjalannya waktu, teknologi di sekeliling kita pun turut berkembang dengan pesat. Dan tentunya selain memiliki nilai positif, tentu juga ada nilai negatifnya. Dan tentunya salah satu teknologi di dunia yang banyak dipakai ini pemirsa yaitu AI atau Artificial Intelligence yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Dan lalu apa saja keuntungan dan ancaman dari kecerdasan buatan ini atau Artificial Intelligence ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, AI merupakan kecerdasan buatan yang memiliki banyak kemampuan guna membantu atau mempermudah tugas manusia, bahkan dalam mengambil keputusan. Teknologi ini tentunya tidak hanya membawa dampak positif pemirsa, namun juga pasti ada dampak negatifnya. Salah satunya terkait keamanan privasi. Dan tentunya tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan Artificial Intelligence, keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa akan kami ajak untuk memahami kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang lebih sering disebut dengan AI. AI telah menjadi salah satu tren teknologi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat, serta mengambil keputusan yang kompleks, AI telah memberikan dampak yang besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula beberapa ancaman dan kekhawatiran terkait dengan perkembangan AI loh pemirsa. Jadi, apa aja sih keuntungan dan ancaman dari AI ini? Sampai-sampai seluruh perusahaan, instansi, bahkan pemerintahan di berbagai dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi AI untuk mendukung kerja mereka. Bahkan menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan sebuah mesin yang serba bisa. Salah satu AI yang lagi hits dan banyak dipakai adalah ChatGPT. Merupakan aplikasi AI berbasis website yang dibuat dengan cara komunikatif untuk mencari informasi. Pemirsa, ChatGPT bisa dikembangkan untuk mendukung berbagai pekerjaan yang sedang kita lakukan. Karena kemampuan berpikirnya yang sangat mumpuni dan terus berkembang menyamai kemampuan berpikir manusia. Saat ini, ChatGPT telah digunakan di berbagai elemen pekerjaan, seperti jurnalis hingga pelajar. Kita bisa meminta ChatGPT mencarikan sumber rujukan yang valid, hingga membuat perencanaan kerja atau rencana jalan-jalan.
Bahkan, artikel ini dibuat dengan bantuan ChatGPT juga loh pemirsa. Meskipun kita hanya menggunakan ChatGPT, sesungguhnya AI telah dikembangkan di berbagai belahan dunia. Contohnya, mulai dari dunia kesehatan dengan adanya aplikasi yang mampu mendeteksi cepat penyakit manusia. Selain itu, saat ini kita juga semakin mudah mendapatkan layanan asisten di ponsel kita. Bagi pengguna perangkat Apple, pemirsa bisa memanfaatkan fitur asisten pribadi yang disebut dengan Siri, Android dengan Google, juga Amazon dengan Alexa. Tentu pemirsa pernah mencobanya kan? Bahkan berbagai layanan perusahaan besar pun sudah memiliki asisten virtual untuk menjangkau komplain dari pelanggannya. Dunia otomotif pun tak kalah maju. Saat ini berkembang berbagai mobil tanpa supir atau yang disebut dengan kendaraan otonom. Sebut saja Tesla, milik Elon Musk, yang menjadi pionir kendaraan listrik dengan kemampuan kecerdasan buatannya. Teknologi AI digunakan dalam pengembangan mobil otonom untuk membantu kendaraan dalam mengenali dan merespon lingkungan sekitarnya. Mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk sistem pengemudi otomatis yang dapat mengendalikan kendaraan tanpa perlu manusia. Pemirsa, di dunia seni pun AI tak kalah menggiurkan. Adobe misalnya, mengembangkan AI yang disebut Adobe Firefly untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas desain atau gambar ilustrasi, bahkan foto yang kita butuhkan. Kini melakukan manipulasi gambar menjadi semakin mudah. Kita tinggal membuat perintah pada kanvas dan voila, semua sudah langsung dikerjakan oleh AI. Perintah dalam bentuk kalimat bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang sangat detail, seolah-olah dibuat oleh manusia. Padahal, semuanya telah dikerjakan secara mandiri oleh mesin dalam hitungan detik. Inilah mengapa AI sebagai mesin bisa bermimpi sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri secara artistik. Tapi pemirsa, banyak yang skeptis dengan perkembangan AI juga loh. Khususnya mereka yang takut jika AI semakin pintar dan bahkan lebih pintar dari manusia. Banyak sekali film-film yang menggambarkan betapa menakutkannya tentang perkembangan AI ini loh pemirsa. Seperti film Terminator ini, yang bercerita tentang robot dengan kemampuan melebihi manusia super. Bahkan banyak pemikir yang memperkirakan di masa depan manusia bisa punah karena mesin yang bisa menguasai dunia. Wah, kok serem sekali ya. Dalam era di mana data menjadi komoditas yang berharga, masalah keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama. Penggunaan AI yang luas juga berarti adanya potensi resiko terhadap kebocoran data pribadi dan serangan siber yang lebih kompleks. Misalnya AI yang digunakan dalam aplikasi di Instagram atau TikTok. Ada aplikasi yang bisa mengubah wajah kita menjadi seperti wajah orang lain. Aplikasi ini mengandung potensi bahaya yang membuat identitas orang bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemerasan dan pencurian identitas. Nah, itu tadi beberapa poin soal keuntungan dan ancaman dari perkembangan AI. Kalau pemirsa TVR Parlemen, bagaimana nih? Optimis atau takut dengan perkembangan AI yang semakin pintar? Dan di penghujung acara pemirsa, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 28 Mei 2024. Pemirsa, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan rapat paripurna DPR RI yang ke-18 di masa persidangan kelima tahun sidang 2023-2024. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 7 DPR RI yang mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Pertamina guna membahas progres lifting migas Pertamina tahun 2024 dan target tahun 2025, realisasi kuota BBM dan LPG bersubsidi tahun 2024, serta proyeksi subsidi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran di tahun 2025. Juga tentunya masih ada sejumlah agenda rapat, juga program DPR RI lainnya pemirsa, masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih
telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.